Semuanya, selamat pagi menjelang siang. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil saat teduh.
Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk bersekutu bersama-sama memuliakan Tuhan, menerima kebenarannya. Ibadah yang kedua ini kita memiliki tamu, yaitu Bapak Pendeta Pan Binton. Silakan berdiri Pak Binton, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berikan salam kepada kanan kiri kita. Katakan salam berkat, salam kasih. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita yang kedua ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, yang di atas shalom, semuanya sudah siap menyembah Tuhan, amin. Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita tetap terus bisa menikmati kebaikan Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik, cuaca yang baik, sekalipun hari ini mungkin keadaan kita tidak baik, mari kita mau tetap berkata, Engkau tetap baik, Engkau satu-satunya alasan untuk kami boleh tetap bertahan sampai saat ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku,
sudah memilih kami. Amin. Selamatkan hidupku dengan cinta-Mu. Bimbing hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku dari tempat ini Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sembah puji hormat kami kepadamu. Terima kasih. Kami punya Allah hidup, Allah yang hidup, Allah yang sudah menunjukkan kasih setia-Mu yang dahsyat dan ajaib atas setiap kami. Kami bersyukur untuk waktu. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Biarlah setiap puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus.
Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, karena ada urapan baru, anggur baru sudah dicurahkan di tempat ini. Amin. Hanya bagimu Yesus. Roh Kudus, anggur baru dicurahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Bapak Ibu berkatakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah di umatnya dengan kuasanya. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Semua katakan, Roh Kudus tercurah di tempat. Siap memberkati Bapak Ibu semua. Hanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semuanya siap memberkati. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah memenuhi umatnya. Mari Bapak Ibu berkati kanan kiri depan belakang, katakan. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya dengan kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Boleh Bapak Ibu berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik, termanis buat Tuhan Yesus. Karena Dialah satu-satunya sahabat buat kita semua Bapak Ibu. Dia selalu ada dalam suka dan duka. Engkong, emak yang capek boleh duduk, tetapi yang masih sehat, kuat, semangat, tetap berdiri. Amin. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bergoyang semangat dengan Tuhan. Amin. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku
izinkan badai persoalan menghampiri. Kadang Tuhan izinkan menghentikan badai itu. Kadang Tuhan izinkan semuanya terjadi. Satu hal yang kita percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua orang yang percaya. Dan firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pujian ini luar biasa Bapak Ibu. Saya rindu mengajak semuanya untuk menyanyikan pujian ini dengan antusias, dengan iman sebelum kita menyambut firman Tuhan. Lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, kami semua akan aman bersama-Mu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Katakan, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Semua katakan sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Allah yang hidup, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, menuntun kami melewati segala situasi hidup kami. Terima kasih Engkau Bapa yang memelihara kami, membimbing kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini pun kami membuka hati kami untuk dibimbing melalui sabda Tuhan. Berkenanlah bersabda, berkenanlah
berkarya dalam batin kami, ya Roh Kudus. Terangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk Tuhan. Kami sambut sabda Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Shalom. Ya, saya senang saya bisa kembali ke GIA Kudus hari ini. Ya, setelah terakhir saya di perayaan ulang tahun ya, yang ke-70 kalau tidak salah ya, betul ya? Tahun lalu. Tapi memang Kudus tidak asing karena saya dulu ditapis di sini. Ya. Pertama kali ditapis sebagai pendeta itu saya sebagai pendeta berbasis GIA Kudus pada tahun 91. Dan kemudian ditugaskan menjadi pendeta pembantu tugas khusus, mengajar di Fakultas Teologia UKSW Salatiga. Nah, setelah kembali dan kemudian pelayanan di UKSW sampai 96, saya ditarik menjadi gembala sidang di GIA Weleri. Dan waktu itu ditapiskan, tak lama kemudian saya ajak Pak Minggus untuk masuk juga sebagai pendeta GIA Weleri. Dan setelah 2 tahun naik pendeta penuh. Dan saya kemudian meninggalkan GIA Weleri karena dipanggil di GKI Klaten. Sampai sekarang sudah emeritus dari sejak 2002. Ini sudah 2021 saya menjadi emeritus, pensiun, dan 2025 ini berarti sudah berapa? 23 tahun di Klaten. Sampai sekarang ya masih aktif melayani. Emeritus itu bukan berarti nganggur ya. Emeritus itu cuma tidak struktural saja, tidak ada jabatan. Tapi pelayanan tetap jalan biasa. Nah, saya diminta oleh GIA Kudus untuk membawakan Amsal 3. Mari kita buka kitab Amsal 3. Kitab Amsal pasal 3. Dan ayatnya ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan cepat saja bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dari TB edisi 2, terjemahan baru edisi 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan berisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan dan memelihara sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudara, tolong tampilkan gambarnya. Next lagi. Ya, next lagi. Ya. Ini cincin pernikahan ya. Cincin saya ini sudah dipakai sepanjang pernikahan saya sudah 39 tahun. Nanti saya tanggal 16 ini saya ulang tahun. Ya. Kok ulang tahun? Ulang tahun? Ya, berarti ulang tahun pernikahan saya Oktober sudah 39 tahun. Dan saya menuliskan nama dari istri saya di cincin ini, ya. Tapi selain nama, di cincin ini ada tulisan yang lain. Ada yang bisa menebak atau tidak? Kira-kira yang dituliskan di cincin yang kecil ini di sebelah dalamnya apa? Jangan dijual. Yang lain? Kalau bisa nebak saya kasih hadiah. Tanggal pernikahan? Tidak, keliru. Hingga maut memisahkan, the woman. Tidak. Yang lain? I love you, no. Ya? Ayat mana? Nama pasangan sudah pasti, cincin pernikahan kan semua gitu. Ya, ayat, benar ayat. Ayat yang mana? Hampir. Ada yang bisa tebak? Ini kalau bisa nebak, saya sediakan hadiah loh ini. Ayo. Nah, ayo, kalau bisa tebak, cepet cing. Ya, udah ada ayat kok. Ayat betul itu ayat, tapi ayat mana yang saya tuliskan di cincin ini? Ayo, ini kalau bisa nebak, sudah tersedia. Tidak. Ya? Tidak. Keliru. Wah, ini sudah dekat loh sebetulnya. Bukan.
Tidak ada yang bisa menebak? Berapa? Amsal 3. Amsal berapa? Salah. Hampir. Wah, makin jauh lagi. Ya, sudah. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bunyinya apa di situ? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam seluruh hidupmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau tidak percaya bisa nanti lihat ya. Di cincin ini. Jadi saya rindu perjalanan hidup saya sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Karena mengakui Tuhan sepenuhnya dan Tuhan yang akan senantiasa meluruskan jalannya, jalan kita. Next lagi, ya ini. Mengakui Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Kenapa? Kita berharap kita ingin memberikan legacy, warisan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita mati meninggalkan apa? Sandal jepit. Mari kita saksikan isi Edi yang bisa kita lihat video klipnya. Monggo. A man. He lived in the 1920s. A man. He lived in the 1920s, 1930s. His name was Easy Eddie. Easy Eddie was a super empowered attorney. And he was so good that he was hired by the Chicago Mafia, which was led in those days by someone named Al Capone. He was such a good lawyer. He knew the law so good, and he had so many connections, and he could manipulate things in such ways that no matter what charges they had on Al Capone or his people, they couldn't put any of them in jail. They couldn't convict him of anything. And because he was such a good lawyer, he was so valuable that the Mafia gave him enormous amounts of money. He had private airplanes. He had practically an entire city block of property with a beautiful mansion, the best of cars, the best of everything. And his son, he could do anything he wanted. But Easy Eddie was thinking, I've given my son everything. Everything money could buy. But there's one thing I haven't given my son. I haven't given him an example of a father that he could be proud of. And he thought about this for some time. And Easy Eddie came to the conclusion, the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the Mafia in prison. Because the Mafia was killing people, and he was getting them off. Getting people addicted to drugs and alcohol, and he was getting them off. Extorting innocent little store owners who are struggling for their life, pay us so much a month or we're going to bomb your store. And they bomb them, and he was helping them. He helped the FBI. He testified, and many of the biggest people in the Mafia were put in prison. He knew full well that he would be killed for doing this. And one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets and he laid on the street dead.
He paid a very high price to give his son a father who he could be proud of. That's a high price. But for him, it was worth it. Now I'm going to tell you another story. There was a man, he was in the United States Air Force during World War II. And he was on a battleship called the USS Lexington. And he took off from his ship with a squadron of other airplanes, maybe 6 or 7, to go fight against the Japanese. As they were flying in the sky, this person realized that someone on the ship forgot to put fuel in his tank. So he radioed to the leader of his formation and said, I have to go back. He said, well, we can't. You go back. We have to keep going. On his way back, he saw about 9 Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat. And there were thousands of people on the boat. He was alone, and there were 9 of them. And he decided, I have to stop them. Because there was the ship, they didn't know what was happening. So he single-handedly charged at these 9 airplanes and was shooting and shooting and shooting. And he actually had 2 of them fall into the ocean. And then he ran out of bullets. And they were shooting at him and attacking him. And he was so enthusiastic and so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him, and he was knocking off their wings. And finally, after 5 of the 9 sank, the other 4 thought, this man is completely crazy. Let's get out of here. And they all flew away. And he came back. His plane was all beaten up, and the people of the USS Lexington actually saw what was happening. But they weren't prepared. He was the first person in the U.S. Air Force in World War II to get the U.S. Congressional Medal of Honor, the highest award there is. His name was Butch O'Hare. And the airport in Chicago, O'Hare Airport, is named after him. He's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others. What makes this story so interesting is Butch O'Hara was the son of Easy Eddie. That's a strong foundation. What are we giving our children? I have seen in my life traveling around, I've been wandering around this planet for 63 years now. I've seen people work so hard for money, give it to their children, and then their children fight as enemies to see who gets it. Is that the legacy? Is that fulfilling life? Is that what we want to leave to the world? Our values, our character, the grace and the compassion, the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life, to God, to our families, and to the world. And when we have those values, and we work and we build that foundation through good company and good practices and good decisions, then we could have a wonderful, fulfilling, meaningful life beyond birth, beyond death. And we could leave that as a legacy for the world. Thank you ya. Kita melihat nilai-nilai hidup, karakter adalah legacy yang sesungguhnya. Bukan duit ya Bapak Ibu ya, bukan duit, bukan harta benda di dunia ini.
tapi apa yang kita wariskan dari hidup kita, itu yang betul-betul akan dibawa oleh anak-anak kita. Nah, untuk itu kita harus mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Dan itu membutuhkan proses. Prosesnya amat menegangkan. Sekalipun penuh dengan sukacita juga. Ya. Mengapa saya katakan menegangkan? Pengalaman seringkali kita menjumpai orang tua yang mengeluh, menyesali. Duh, anak saya kok akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Duh, kenapa hidupnya menjadi tidak bahagia, hancur, rusak. Hidupnya bercerai, pernikahannya gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak keluhan-keluhan sudah terlambat. Anaknya sudah lari dari hadapan Tuhan dan entah kemana. Maka proses mendidik itu sesuatu yang tidak mudah. Kita membayangkan bisakah anak-anak kita menjadi anak yang sungguh-sungguh beriman, mengalami hidup dalam Kristus yang tulus, lahir baru, dan benar-benar berkarakter. Horace Busnell mengatakan begini, "The child is to grow up a Christian and never know himself to be otherwise." Anak akan bertumbuh sebagai orang Kristen dan tidak akan pernah mengerti dirinya sebagai yang lain. Tidak akan pernah menjadi yang lain. Kalau ayah saya, atau katakanlah kalau anak saya memperkenalkan saya kepada cucu saya, ini loh Kungkung, ini loh Bobo, ini loh kakekmu. Papa sangat mengasihi dia. Dia juga mengasihi papa selama ini. Demikian pula kamu sebagai anakku, kamu harus belajar mengasihi Kungkung seperti papa juga mengasihi Kungkung. Nanti Kungkung juga mengasihi kamu seperti Kungkung mengasihi papa juga. Lalu begitulah diajari anak-anak itu di dalam cinta kasih. Kira-kira bisa enggak cucu saya kemudian katakan, ini bukan Kungkung saya. Saya mau cari Kungkung yang lain lagi. Bisa enggak? Bisa enggak Bapak Ibu? Hah? Mungkin enggak? Mungkin kalau manusia, ya kalau Kungkungnya edan, betul enggak? Ya, anaknya dipukuli, mungkin jadi jahat entah kenapa, bisa terjadi kalau kakeknya tidak memberikan cinta kasih tapi memukuli begitu rupa si cucu, ya cucunya saya tidak punya Kungkung. Betul? Ya. Tapi kalau Tuhan bisa enggak? Enggak kan? Tuhan enggak mungkin akan salah langkah begitu. Kalau Tuhan kita perkenalkan, dia Bapa yang baik. Di dalam badai dia menyertai. Dia menenangkan badai, tapi juga kadang-kadang melewati badai begitu rupa. Tapi tidak pernah tidak, Tuhan tidak menyertaimu. Dan dididik begitu rupa, diperkenalkan pada Tuhan. Tuhan yang begitu baik, begini terus diajarkan. Bisa enggak anak akan keliru mengambil Tuhan yang lain? Mengambil cinta kasih yang berbeda? Tidak mungkin. The child is grow up
to grow up a Christian and never know himself to be otherwise. Begitu yang memang seharusnya terjadi dalam kehidupan keluarga kita semua. Kalau ada anak-anak muda yang sudah merancang akan pernikahannya, perhatikan baik-baik. Didik anak-anak kita. Ya, saya kenal seorang guru sekolah minggu yang, seorang anggota jemaat yang dari sejak kandungan makin besar dia sudah selalu pergi ke sekolah minggu. Sampai udah, lah ngapain? Ya membiasakan saja katanya. Terus setelah anaknya lahir, baru beberapa bulan sudah dibawa ke sekolah minggu. Ini anakmu masih terlalu kecil tuh untuk ke sekolah minggu, tahu apa nanti? Enggak apa-apa. Dia terbiasa dengan suasana sekolah minggu. Setelah dia anaknya makin besar, sudah terus dibawa ke sekolah minggu. She never knows to be otherwise than to be Christian. Dari sejak kecil, sejak bayi begitu rupa sudah sekolah minggu. Jessica, gimana kamu? Apakah kamu pernah berpikir untuk bukan jadi orang Kristen? Ya enggak bisa tak Om. Wong dari bayi aku sudah Kristen. Ya, sudah dibawa sekolah minggu begitu rupa. Aku dijelaskan Tuhan yang begitu baik. Nah, begitulah. Itu proses yang seharusnya ditanggung jawabi kita semua. Sebagai orang tua. Jangan diperkenalkan kepada yang lain melalui gadget dan sebagainya. Pegangi gadget, jadi anak autis. Jadi macam-macam, tidak karu-karuan. Karena tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat Yosua pasal 4. Itu ada satu bagian yang sangat penting di situ. Yosua pasal 4 ayat 6 dan 7. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam-imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, 7 imam harus membawa 7 sangkakala dan dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ia berkata kepada bangsa itu, sorry, ini kok pasal 6, pasal 4 ya. Supaya pergilah ke tengah-tengah, ayat 5-nya ya, sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di antara kamu. Jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, apa arti batu-batu itu bagi kamu? Kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu, sebab itu batu-batu itu akan jadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 21, lalu ia berkata kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Ya. Kamu harus menjelaskannya kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Nah, perhatikan. Ayat 6 bertanya, apa arti batu-batu ini bagi kamu? Ya. Apa arti batu-batu ini bagi kamu? Kalau ayat 21, apa arti batu-batu ini? Beda ya. Ayat 6, bagi kamu. Ayat 21, apa arti batu-batu ini? Ayat 21 itu pertanyaan teologis. Apa artinya pergi ke gereja? Apa artinya memberi kolekte? Apa artinya Yesus itu juru selamat dan seterusnya. Tapi kalau apa artinya batu-batu ini bagi kamu? For you.
Maka yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Pengalaman hidupmu. Apa artinya ini semua bagi kamu? Apa artinya pergi ke gereja bagi kamu? Apa artinya memberi persembahan bagi kamu? Mengapa kamu selalu ajak aku bangun pagi-pagi, pergi ke gereja, pergi sekolah minggu? Apa artinya? Nah, itu berarti bicara soal apa? Kesaksian hidup, Bapak Ibu. Betul ya? Kesaksian hidup kita. Tidak cukup hanya makna teologis. Tidak cukup. Kita bawa anak-anak melalui kesaksian hidup. Saya akan ceritakan, izinkan saya berbagi pengalaman pribadi dalam hal ini. Ya, next. Anak saya waktu TK bertanya, Papa, kenapa Papa tidak mau beli mobil? Temanku dulu, Papa beli mobil. Itu loh, pantek. Warna merah. Wus-wus, Jakarta Bayi. Berapa waktu itu? 44.000 ya. Dia masih celat, masih belum TK aja belum kalau nggak salah ya. Ya duitnya dari mana? Ambil toh di ATM. Itu duit kita sendiri yang dimasukkan ke sana. Kamu kira duit dari bank dikasihkan ke kita. Duit kita yang disimpan dulu di sana. Tapi kalau Papa enggak punya simpanan, mana bisa beli mobil. Dah, kamu sembayang supaya Tuhan menjawab doamu. Kamu pengen mobil pantek yang warna apa tadi? Merah, Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati Papa dengan mobil pantek merah. Dah, amin. Nah, lupa sudah doa itu. Anyway, saya pindah ke Klaten. Kelas 3 SD, Vikas masuk. Jadi sudah berapa tahun berlalu dari sejak dia berdoa ya. Satu saat saya ditelepon, Pak Binton, saya mau kirim mobil. Oh, untuk gereja ya Pak ya? Enggak, untuk pribadi Bapak. Wah, saya merasa berkat Tuhan luar biasa ini. Ya sudah, Bapak minta yang mobil apa? Mobil MPV atau bagaimana? MPV Pak, supaya bisa muat banyak. Lalu matic atau apa? Biasa Pak, manual. Manual aja deh Pak. Ya, kok nanti sudah diberi kok masih minta mengarani macam-macam ya. Manual aja deh Pak, santai. Ya, lalu saya ditelepon, Pak Binton, saya sudah beli mobilnya. Tapi kok hati saya tidak sejahtera ya? Kenapa ya Pak Binton? Nah, saya tidak tahu ya tahu. Lah kenapa Pak? Ya saya sudah beli. Mobilnya itu Isuzu Panther warna biru. Oh lah itu Pak, merah Pak, jangan biru. Maaf, keliru saya. Saya enggak minta kemarin itu warnanya merah. Lah kenapa Pak Binton? Sebab itu doa anak saya waktu sebelum kelas 0. Oh, pantes. Lalu akhirnya dilego lagi, jual, dibelikan lagi Isuzu Panther warna merah bekas punya dokter, masih baru jalan 2 tahun. Dan dikirimkan ke saya. Waktu saya mobil datang, Vikas namanya anak saya. Lihat nih, kamu ingat enggak kamu pernah doa waktu masih kamu TK? Ya, kamu doa gimana? Kamu minta Isuzu Panther.
warna merah. Doamu dijawab Tuhan. Anak saya nangis. Betul. Anak itu belajar banyak pengalaman ini. Lalu beberapa tahun kemudian, kalau saya tidak salah ingat, kelas 6 SD mau naik ke SMP. Dia nyeletuk gini, semua kok sudah pernah naik pesawat ya? Papa sudah, Koko ya sudah. Aku tok loh yang belum pernah naik pesawat. Alah Kas, gampang lah kalau cuma naik pesawat. Nanti liburan tak ajakin naik pesawat. Lah mbok kamu doa, pengen naik pesawat. Ya, aku tak doa. Tuhan berikan aku berkat bisa naik pesawat Tuhan. Sederhana bukan? Liburan tahu-tahu ditelepon. Pak Binton, berlibur ya sekeluarga ke Bali. Sudah tak sediakan tiketnya, pakai Garuda, nanti di sana masuk hotel, sudah tak bookingkan semua. 4 hari kamu berlibur di sana, pulang juga sudah disediakan semua. Mobil sudah disediakan di sana, terserah mau kemana saja. Sudah, nanti tak sangoni semuanya. Lalu saya panggil Kas, Kas, doamu dijawab lagi loh oleh Tuhan. Kamu disuruh berlibur ke Bali naik pesawat. Wah dia gembira sekali. Pulang sampai di Bali, piye rasane numpak pesawat. Ternyata ora enak ya, enak dokar loh. Naik andong itu lebih terasa katanya. Pesawat kan cuma tenang aja. Kelas 2 SMP, dia saya pergi ke Jogja rapat, teman saya mengatakan, Mbok itu anakmu ditawari, nah ini ada kesempatan untuk belajar di Congkok sambil liburan, berapa hari? 21 hari. Bayarnya jingsa dolar, $1.300. Temannya, sebetulnya saya tanya semua itu hanya untuk merah-merah manis-manis bibir saja. Duitnya siapa tak pikir ya. Untuk dibuat pergi berlibur anak-anak. Ya ada celengan, tapi kalau untuk berlibur anak-anak begitu aja sendirian, mana ada. Terus ternyata itu kan hari Selasa. Saya pulang, saya bilang pada Kas, ditawari Kas. Tawari apa? Itu loh, apa istilahnya, live in di Beijing. Mau enggak? Lah, sendiri. Oh, enggak, banyak. Ada yang SMA, SMP, dan macam-macam. Bayarnya sih murah, $1.300. Mau dong, mau. Temennya siapa? Anak pendeta yang temannya papa itu di Jogja. Mau. Kapan? Ya, kapannya kamu sembahyang dulu. Wah, tak pikir sudah tinggal berangkat, coba suruh sembahyang. Kata-kata Vikasu gitu. Tapi hari Kamisnya baru 2 hari, saya melayani lagi di Prambanan dan tiba-tiba ada telepon. Pak, katanya rumah di Salatiga mau dijual ya? Iya. Berapa Pak? Saya itu ingat kemarinnya sudah saya tawarkan, sudah diiyakan. Akhirnya jadinya 85 juta. Rumah sederhana, rumah perumahan kecil begitu ya.
85 juta waktu itu. Lah, saya oke, tapi orangnya kemudian setelah beberapa hari balik, tidak jadi beli Pak. Waduh ya sudah. Tidak jodoh kan begitu ya. Nah ketika Selasa itu Pak, saya dengar rumahmu mau dijual, saya saya kakak dari teman Bapak di perumahan Tingkir. Oh gitu ya. Harga berapa? Saya bilang 110. 110. Dan dia kemudian mengatakan, gimana kalau jangan 110 Pak? Lah berapa? 105 ya Pak. Oke, deal. Dia telepon dari Irian. Ya, hanya untuk menanyakan harga rumah itu dan akhirnya jadian. Langsung besok saya kirimi duitnya untuk uang muka dulu. Habis itu nanti berapa hari lagi teken sama adik saya di notaris. Oke. Dan besoknya dapat duit 5 juta. Saya pulang ke rumah saya lapor. Yang rumah kita sudah laku. Oh gitu, ya aku ditelepon tadi dari Iran. Harga berapa? 105. Lah, berarti itu yang 15 juta itu punya Vikas. Karena punyamu kemarin itu kan 90 sudah kamu kasihkan, tidak jadi. Ini 105 malah naik. Berarti memang 15 juta itu untuk Vikas. Saya melenggong. Oh iya ya. Akhirnya Vikas 1.300 waktu itu dolar cemban. Ya. Dapat bayar dan kemudian sangu 2 juta untuk dia pakai. Begitulah karya Tuhan. Begitu pas ketika saya bilang, Kas, doamu dijawab Tuhan, Kas. Sekali lagi, kamu kemarin ngomel-ngomel, sekarang kamu dicelikkan matamu oleh Tuhan sendiri. Kamu bilang, oh kok baru doa. Ya doa, kalau enggak doa apa ya bisa. Dan kamu sekarang lihat betapa baiknya Tuhan loh kepada kamu. Vikas terdiam. Dia belajar banyak mengenai arti doa dalam serangkaian kejadian ini. Kita didik anak-anak kita dengan tonggak-tonggak perjalanan iman. Di setiap perjalanan iman yang penting, kasih monumen-monumen iman yang akan berbicara kepada dia sepanjang jalan hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Kita didik anak-anak kita dengan apa artinya itu semua bagi kamu, bagi diriku sebagai orang tua, dan apa artinya ini akan bagi dia sebagai anak untuk belajar apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia dengar bagaimana Tuhan bekerja, dia saksikan dalam hidup orang tuanya, dia belajar melalui pengalaman-pengalaman hidupnya dalam tonggak-tonggak atau monumen-monumen tertentu sepanjang perjalanan hidupnya. Itu yang perlu kita berikan untuk anak-anak kita. Terakhir, mendoakan rahmat Tuhan. Ya, yang pertama rahmat sebagai pengampunan Allah. Dan peran ini penting. Ayub dalam Ayub 1 ayat 5 itu mengatakan untuk doa, ya, sebentar. Ayub
Ayub 1 ayat 5 menjelaskan bagaimana Ayub setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, Ayub bangun dan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah mereka semua, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Coba perhatikan, dalam hatinya loh, belum keucap. Ojo-ojo anakku wis dosa, mengumpat, mengutuki Allah. Ayub sangat sensitif, hati-hati betul-betul. Ya, saya tak minta permohonan ampun dari Tuhan untuk anak-anak saya. Memohonkan rahmat pengampunan Allah. Coba lihat, baru dalam hatinya anak-anak dia sudah was-was. Jadi Ayub melakukan tugas keimaman sebagai pontifex, jembatan antara Allah dan umat. Dalam hati saja sudah sangat prihatin. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak sembarangan hidupnya, menghujat Tuhan. Kalau anak-anak menghujat Tuhan itu sadar enggak? Seperti cerita Ramayana itu loh, Sinta dikasih lingkaran. Ya. Selama Sinta ada di dalam lingkaran, bisa enggak ditangkap oleh Rahwana? Tahu enggak cerita wayang tahu ya? Enggak bisa ya. Itu lingkarannya itu menjaga dia. Tapi kalau Sinta karena tertarik dengan kidang emas, keluar dari lingkaran itu, kemudian ditangkap atau tidak? Tangkap oleh Rahwana. Dia keluar dari lingkaran perlindungan. Ayub, selama dia dilindungi oleh Tuhan, setan berkata, ayo mbok lindungi ya. Ya enggak, dia benar saja. Dia memuji Tuhan, bersyukur gitu rupa. Coba diangkat lingkungannya. Oke, silahkan. Ayub jadi sakit. Asal lo jombok jibuk nyawanya. Ya toh? Dan betul, Ayub, wah sakit begitu rupa, gatal semua, kerik pakai beling. Itu cerita Ayub. Tapi nyawanya diambil enggak? Enggak bisa. Dia tetap dilindungi nyawanya. Jadi anak-anak kalau dia mengumpat, itu keluar dari lingkaran perlindungan. Keluar dari rahmat Tuhan. Kalau ada anak kita keluar sendiri dari rahmat Tuhan, dicaplok oleh iblis, ya apa boleh buat, salahnya sendiri. Kita sudah mendoakan begitu rupa, tapi anak-anak bisa saja ngawur. Jangan keliru ya Bapak Ibu ya, konsep perlindungan Allah itu tidak mekanistis begitu rupa. Ada peran dari kita yang di dalam perlindungan itu. Anda sudah berdoa kok bisa ngalami kecelakaan begini rupa. Lah Anda sendiri ngomongannya enggak karu-karuan nih. Oh, saya itu pokoknya bisa saja selamat selalu. Enggak pernah ada saya kecelakaan. Lah, kesombongan itu yang membuat Anda keluar dari lingkaran perlindungan Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong ngawur, sembrono. Dan kita mengalami perlindungan Tuhan dicabut, tercabut begitu rupa. Begitu ya. Sodom dan Gomora juga begitu. Abraham berdoa. Dinyang sama Abraham.
Kalau ada 50 orang benar, apakah akan dibinasakan bersama yang lain? Enggak. Waduh, jangan-jangan enggak ada 50, 40, 30, 20, 10. Ternyata tetap enggak ada. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Coba kalau ada orang benar. Enggak. Kan ada Paulus, satu kapal isi 270 orang selamat. Jadi perlindungan berkat Tuhan itu diberikan begitu rupa. Rahmat Tuhan itu harus kita mohonkan dan harus kita jaga dalam hidup kita begitu rupa. Itu yang kita mohonkan untuk anak-anak juga. Ya, supaya jangan sampai hal-hal yang tidak berkenan terjadi. Nah, kita juga doakan berkat Allah. 1 Samuel itu. Anak-anak Imam Eli hidupnya sembrono, ngawur. Tapi perhatikan ayat 29, Imam Eli itu ikut lomba bersama anak-anaknya. Dan lebih menghormati anak-anaknya dan bukan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya ayat 31 sampai ayat 32 dari 1 Samuel pasal berapa itu? 3 ya. Berkat Tuhan ditutup. Gaya bahasanya menarik. Kamu akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan pada Israel. Nggak enak ya kalau Anda memandang orang lain dengan perasaan jeles, iri terus, enak enggak? Ini gaya bahasa yang aneh sebetulnya. Kamu akan memandang segala kebaikan Tuhan pada orang lain, pada Israel itu dengan segala iri hati. Karena enggak semua orang diberkati, aku kok dilewati terus, enggak dapat. Mau mengalami seperti itu? Mau enggak? Enggak ada yang mau, betul ya? Anda kalau lihat orang, wah penak ya, diberkati Tuhan begitu rupa itu enak ya. Saya juga pengen loh. Nah begitu kan? Apa? Hidupnya seperti itu, saya pengennya seperti itu. Gak ada tuh ya, betul ya? Enggak ada yang ingin yang menjadi makin buruk begitu rupa. Nah ini Imam Eli, kalau nanti kamu lihat orang lain diberkati, kamu akan menjadi iri hati begitu rupa. Karena kamu tidak mengalami. Saya hanya ingin mendoakan kepada Anda. Mohonkan rahmat Tuhan, itu pengampunan dosa. Mohonkan berkat Tuhan untuk anak-anak. Tumpangi tanganmu kepada anak-anak. Doakan, berkati anak-anakmu. Berkati yang terbaik. Sekolahmu lancar, kamu diberi pergaulan yang baik, yang membawa kamu makin mengenal Tuhan, berkati. Dan berkati pekerjaannya, berkati dalam hal jodoh, berkati dalam semua hal, apapun yang Anda inginkan untuk anak-anakmu. May God bless you. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menolong kami memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kami. Tuhan tuntun kami. Tuhan kuduskan kami karena kami sadar kami rapuh. Kami manusia biasa yang seringkali jatuh dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Seringkali kami tidak menjadi teladan. Seringkali kami keliru untuk mendidik anak-anak kami. Namun rahmat-Mu yang kami mohon Tuhan. Berkat-Mu untuk anak-anak kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengarlah kiranya seru doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Shalom seluruh jemaat GIA-ku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan oleh Pendeta Van Bienton dari GKI Klaten. Pada ibadah raya kedua hari ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Beatstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 17 Mei jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei jam 10 di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Acara keluarga Family Fun Time yang akan dilaksanakan pada Senin, 12 Mei 2025 dibatalkan. Harap maklum dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bamagnas Kabupaten Kudus akan mengadakan ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu bersama di hari Jumat 16 Mei pukul 3 sore bertempatan di gedung GIA Dukung dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati kelancaran ibadah Paskah ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan judul Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025 pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto, Rali Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini pada hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 4 sore. Akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Markus dengan Saudari Lia Puspitasari. Bertempat Gedung Gereja Isa Almasih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Kristiono. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto paling lambat hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia di bawah 12 tahun dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Almasih Kudus, bisa segera mendaftarkan anak Anda. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni di Ruang Ibadah Raya lantai 2. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan GIA-ku terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan hambanya, Bapak Pendeta Van Bienton yang ibadah pertama tadi, lalu ditambah yang kedua. Tuhan memberkati. Ya, pada kesempatan ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di dalam ibadah di tempat ini? Kalau ada, saya mohon bisa berdiri, nanti Bapak Ibu majelis bisa menyambutnya. Ada? Puji Tuhan. Sekarang bagi yang berulang tahun dalam seminggu ini, kalau ada silahkan bangkit berdiri. Ada di atas sebelah kiri ya, di depan sebelah kiri, ya di tengah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Setelah terima souvenir nanti bisa duduk kembali, Bapak Gembala akan mendoakannya. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di tengah minggu. Jadilah saksi Kristus. Kita doakan keluarga kita semakin kuat, anak-anak diberkati dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih untuk pelayanan Pak Bienton dan Ibu Tanti. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami sudah diberkati dengan ibadah yang indah ini. Baik ibadah pertama maupun ibadah kedua, diberkati melalui puji-pujian, melalui choir, melalui tamborin, melalui usher, dan bahkan seluruh tubuh Kristus yang ada dan persekutuan Roh Kudus yang bersama-sama kami rayakan
Kami bersyukur untuk musik, untuk sound system, untuk multimedia yang menjadi satu kesatuan di dalam ibadah raya ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Tanti Wahyuni, Pak Binton, Pendeta Pan Binton, Tuhan berkati supaya di dalam masa emeritasinya mereka terus berkarya mendampingi anak-anak panti asuhan yang ada di Klaten dan menjadi berkat. Berkati dua anaknya, yang satu menjadi pendeta GKI di Jakarta, yang satu menekuni bidang profesi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini dan mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan sembari mereka membawa persembahan-persembahan untuk dimasukkan di dalam kantong kolektor atau kotak kolektor dan persembahan digital. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, dengan hati gembira untuk melayani pekerjaan di rumah Tuhan ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, berkati mereka satu persatu, mereka dituntun di dalam takut akan Tuhan, mereka diberkati dalam kesehatan, dalam masa depan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, baik itu yang ada di lansia, yang bergumul dengan sakit penyakit, dan yang ada dalam pergumulan dengan kelemahan tubuh yang ada. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tine, Ibu Linda, Ibu Tanwanio, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lena, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Ibu Bianio, Ibu Sulistiowati, Ibu Devi Mahendra, Saudara Ferry, Saudara Davis, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bing Cuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Saburianto. Tuhan berkati mereka satu persatu ya Tuhan, kuatkanlah iman mereka, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah. Dan mereka yang bergumul di usia yang lanjut, yang terbaring di tempat tidur, Tuhan berilah mereka kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk keluarga mulai dari anak-anak sampai dengan orang-orang dewasa. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pekerjaan, berkati studi, berkati masa depan, berkati pergaulan mereka, keinginan mereka bagi keluarga-keluarga yang ingin memiliki momongan. Tuhan berkati satu persatu dari keluarga-keluarga yang berkati juga Oksi yang melakukan retreat pelayanan bersama-sama di luar kota. Engkau menyertai perjalanan mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk kota ini. Tuhan memberikan stabilitas yang baik untuk kota ini dan keamanan. Tuhan memberikan juga negara ini keamanan, stabilitas yang baik. Berkati para pemimpin biar boleh menegakkan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya dunia ini boleh semakin damai. Kami gelisah dengan peperangan yang ada Pakistan dengan India, Rusia dengan Ukraina yang masih belum selesai, Israel dengan Gaza, dengan Palestina juga ya Tuhan. Kami berdoa, kami mohon supaya mereka boleh kembali untuk mencintai damai, perdamaian. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Sekarang setelah engkau memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.